ini sedang mengupayakan untuk siap-siap menghibur warga Ngawi lah. Iya, ini di acara festival kopi ini Iya. ya. Ini untuk acaranya nanti nih Mas Brutus ya. Di acara festival kopi ini diadakan berapa tahun sekali untuk yang di Ngawi? Kebetulan acara ini rutin. Ini setiap tahun sekali dan ini sudah tahun ke-7. Oh, sudah tahun ke-7. Berarti Iya. sudah 7 kali mengadakan Sudah event 7 ya. kali. Iya. 8 kali besok itu. Oh, 8 kali besok itu ya. Ya, Berarti karena memang ada dulu ada yang 1 tahun 2 kali ya. Oh ya, sudah ke-8 ini. usaha ke-8 Ya, ya. jadi acaranya makin tahun makin mantap. Makin mantap ya. Makin luar Makin biasa. luar biasa ya. Terus ini Mas Brutus, untuk pengikutnya ini syaratnya apa saja nih yang mengikuti festival kopi ini? Yang jelas untuk kedai-kedainya itu, kafe-kafenya itu dia ada regisnya juga, senilai ada administrasinya juga, Iya. senilai 1 juta. Itu sudah paling murah se Asia Tenggara itu Iya. daripada kota-kota yang lain. Terus Kemudian nanti kita juga ada kompetisi manual brew. Itu pendaftarannya 200.000. iya. Dan untuk keterangan lebih lanjut bisa dipantau di Instagramnya Mata Panah Communication. Di situ sudah ada semuanya term and kondisinya terkait dengan bazar kopinya maupun yang manual brew battle-nya. Gitu. Baik. Berarti ini untuk Ngawi sendiri ini ada berapa kedai kopi yang ikut untuk festival kopi? Totali seluruhnya yang sudah regis itu ada 22 kemarin Oh, laporan. ada 22 ya, 22 ya. Itu ada yang dari Ngawi, Madiun, Solo. Terus ini juga masih nunggu informasi dari Kediri sama Bangkalan juga. Wow, keren banget. Berarti ini bukan hanya diikuti orang Ngawi saja ya, berarti Bukan. dari luar Ngawi bisa ya. Oke. Awal dulu memang lokal Ngawi saja. Iya. Sering berkembangnya waktu, event ini dipandang mempunyai nilai prestis. Iya. Kemudian ini teman-teman pelaku kedai kopi, akhirnya banyak yang incas untuk event ini, begitu Mbak Lupita. Baik. Terus untuk di Ngawi sendiri ini ya, untuk kopi-kopi apa itu punya ini ya kayak komunitas ya, komunitas kopi ya. Itu ada berapa kalau di Ngawi? Kalau komunitas kopi ada 1, kebetulan ketuanya yang di samping saya ini. Ketuanya Risa Oh, ini. berarti Mas Reza ini memang ini ya ketua dari komunitas kopi di Ngawi. Iya, betul. Ya, ya. Sudah ini tahun kedua lah. Ya itu musyawarah sama teman-teman, akhirnya kebetulan saya jadi ketua 2 tahun ini. Iya. Yaitu merangkul teman-teman seiring berkembangnya waktu, saling sharing di situ di dalam grup apa yang jadi perkembangan coffee shop di luar kota seperti apa, ayo kita bawa ke Ngawi begitu tiap tahunnya. Tiap tahunnya ya. Jadi kita discuss di sana. Ya memang perlu ini ya, perlu Mas ya, perlu apa tuh perkembangannya harus Iya, harus update dan up to date. Iya, teman-teman ini kan juga salah satu pelaku industri kreatif juga Mbak Lupita. Yang namanya industri kreatif kan up to date dan upgradingnya cepat banget. Iya, betul. Kalau tidak ada komunitas yang menaungi, ini teman-teman pasti akan ketinggalan. Iya. Jadi walaupun teman-teman ini punya kafe semua, kita nggak ada persaingan teman-teman ini. Iya. Karena pangsa marketnya beda-beda. Alhamdulillahnya begitu. Tetap guyup rukun. Tetap guyup rukun ya. Kalau di Ngawi ada komunitas kopi ada berapa, Mas? Kalau untuk sementara yang aktif di grup itu 19 kedai sementara ini. Ya alhamdulillah sudah lebih banyak lah, dari tahun ke tahun ada tambah 2, tambah 3. Cuman di tahun ini sebenarnya ada tambahan lagi, cuman kita belum belum dimasukkan. Saya kira sekarang udah lebih dari 23 25 di Ngawi kota saja. Iya. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Bagus juga ya. Terus saya kalau lewat ya pas kalau malam gitu pas lewat di kayak kafe-kafe kopi atau kedai kopi itu memang ya peminatnya tuh Gensi gitu Iya, ya. betul. Makanya kita harus cepet-cepet. Oh, apa sih yang dimau Gen Z? Apa sih sekarang gitu trennya kayak apa? Kalau nggak gitu ketinggalan Iya. nanti. Terus untuk keistimewaan dari Cafe and Eatery ini apa ini? Untuk kopinya itu apa? Oh, yang jelas kopinya
jelas berbeda. Mulai dari grade-nya kita pakai yang paling bagus. Dan dari luar Pulau Jawa juga, dari Flores kita punya, dari Bali kita ada. Jadi ini yang menjadi pembeda. Nyapo sih aku jeni iso tuku kopi 5.000 wae kok dadak tuku sing 15.000. Oh, ya dicoba dulu, kamu ndak apa-apa beli yang 5.000, tapi ini loh yang tak kasih yang 15.000. Cobain dulu gimana kan gitu. Betul. Ya. Memang berarti kopinya itu bukan dari Ngawi aja, jadi ada luar dari Ngawi. Ya, dari luar Ngawi pun kita. Keistimewaannya dari Indaril Coffee and Eatery itu ya. Ya, betul. Kita jadi hampir pelopor lah hitungannya di Ngawi, pure dengan konsep coffee shop dan dengan mesin espresso. Iya. Ya dulu. Menu andalan. Oh iya. Oh iya, ada menu andalan juga. Ada, aku punya menu andalan yang sedang saya sedang saya Promokan. gaungkan itu Bedabori, Bu. Apa itu? Itu tes anak-anak Gen Z kopi susu sukanya sekarang. Cuman ada rasa manis, gurih, sedikit asinnya di situ. Nggak akan ditemukan di tempat yang lain. Oh gitu itu ya. Satu kita pakai botol yang itu, jadi bisa di take away kemana aja. Kan Gen Z sekarang kan pergerakannya gitu, cepat. Kita kasih ya. ke botol yang kekinian, ya. bisa di kantong, bisa taruh tas, bisa gitu. dibawa Jadi kemana-mana. Bisa, jadi bukan hanya cup aja ya, tapi Iya. botol ditaruh di botol Ya ya. itu Wah. sekaligus marketing drill. Oh lagi ning Solo, lagi di Surabaya, tapi ngopinya tetap kopi Ngawi gitu. Maksudnya begitu. Iya, iya. Terus ada tulisannya beli kopi gitu ya tulisannya ya. Tulisannya ada beli kopi gitu. Oh, itu brand yang lain. Oh itu yang brand yang lain. Brand yang lain ya. Iya iya. Baik, terus ini Mas Brutus ya, untuk acara nanti untuk festival kopi ini berapa hari Mas ini acaranya Mas? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Acaranya nanti 2 hari, kalau kita tanggal 6 dan tanggal 7 September, tanggal 7 ya. bertempat di alun-alun barat. Dan nanti kita akan kolaborasi antara kopi dengan musik. Jadi membawa format kafe ke alun-alun barat. Oh gitu ya. Jadi orang menikmati gitu ya sambil minum kopi, menikmati musik gitu ya. Dan kita sifatnya event ini adalah selain festival juga edutainment. Ada edukasinya dan juga entertainnya. Jadi nanti Mbak Lupta semisal tertarik nih dengan kopi, nanti di Sabtu siang kita juga ada edutainment workshop terkait dengan kopi. Bagaimana sih membuat manual brew yang benar, itu fisiknya seperti apa, kopi itu manfaatnya apa untuk kesehatan, itu ada juga di sana. Makanya bisa konten juga ya nanti di sana ya. Oh bisa. Tapi konten boleh. Boleh banget ya. Karena baru sudah menjadi media partner kita. Iya boleh. Akan jadi konten menarik itu nanti di Iya, sana. nanti coba ya nanti saya tak konten ya di sana Ya. ya. Nanti waktu workshop itu kita mengundang adik-adik sekolah dari beberapa SMK yang ada di Kabupaten Ngawi untuk kita bantu, kita suggest untuk siapa tahu nih yang tertarik dan mau menjadi barista kan gitu. Iya. Itu tanggal berapa Mas tadi? Tanggal 6 6 sampai 7 September. Berarti hari Sabtu ini ya, Minggu. Sabtu Minggu itu ya, hari Iya. Sabtu Minggu ya acaranya ya. Terus untuk bintang tamunya nanti kasih bocoran dong ya. Tanggal Siapa nanti Bu ini bintang yang tamunya? tanggal 6 kita ada Mas Gimbal. Nanti kita akan Oh ada Mas Gimbal. Oh Regi Ria. Terus tanggal 7 ini adalah bintang tamu yang lagi hype banget dan ditunggu sama teman-teman Gen Z juga, sama milenial juga. Kita akan menangis bersama tapi bahagia bersama for event. For event. Oh, for event ya. Itu yang lagunya Mangu itu. Bukan. Bukan. Tapi boleh nggak request Mangu? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini ada for event Jakarta hari ini, Sadra, Penyangkalan itu. Gitu ya. Nah, itu apa? Serena itu juga. Pulang ya. Memang lagunya agak-agak ini sih, kalau itu kan memang Gensi banget. Iya, Gensi kan seneng lagu Seneng ya. lagu yang agak-agak Perayaan patah hati. Perayaan patah hati. ya agak-agak melo gitu loh maksudnya ya. Sebenarnya kalau for event itu bukan band yang melo banget sih. Dia cenderung ke emo. Oh ke emo ya, namanya emo ya. Emo. Cenderungnya memang emo. Jadi balutan distorsi yang kental dengan lirik-lirik syair-syair yang
kena banget di hati itu kan, Iya. masuk di imo musik itu. Baik Sobat Bandel semuanya yang tanya-tanya silahkan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563 454545. Masih di ngobrol kita bersama Mas Brutus dari Mata Panah Communication dan Mas Reza, owner dari Coffee and Eatery. Terima kasih semuanya dan kita akan lanjutkan kembali ya di ajang podcast Festival Kopi kali ini. Festival Kopi ya, masih bersama narasumber Mas Brutus dari Mata Panah Communication dan bersama Mas Reza, owner dari Coffee and Eatery. Nah ini untuk jenis-jenis kopi ya Mas Reza. Itu apa saja Mas nanti yang ditampilkan itu nanti? Kalau untuk lombanya manual brew kita yang jelas menggunakan kopi Ngawi, yaitu Excelsa Selondo. Oh Excelsa. Nah, yang terus kita gaungkan sebagai warga lokal Ngawi, yang kita pun pengen juga kopi Ngawi dikenal, yaitu kita punya Excelsa Selondo. Iya. Terus tapi untuk di stand per stand masing-masing, pasti kedai kopi lain punya apa ya, keunggulan kopinya mereka sendiri. Mungkin dia ada yang mengunggulkan kopi Balinya, mungkin ada yang mengunggulkan kopinya yang dari Temanggung, Robustanya yang pekat, ada yang ada yang suka lebih asam-asam dari Jawa Barat kopinya. Banyak lah, kita nanti akan beraneka ragam di sana. Bermacam-macam kopi dan varian rasa. Iya, berarti wah, ini menarik sekali. Betul. Mencoba untuk merayakan atau meramaikan ya, acara festival kopi itu ya. Jadi gini, teman-teman itu punya visi dan misi bahwasanya ayolah kita buat ekosistem atau budaya ngopi di Ngawi itu, yaudah kita bikin budaya harian, nongkrong kemana, yaudah ke coffee shop, nugas kemana, ke coffee shop, kita ketemu klien di mana, ke coffee shop aja. Iya, betul. Jadi kita mau bikin sesuatu yang dulunya belum terlalu terbiasa jadi terbiasa. Jadi terbiasa ya. Betul. Berarti kalau misal ketemu klien lagi di coffee shopnya, iya, dan lebih nyaman daripada ketemu di kantor, makanan tinggal panggil pelayan mau makan, mau ngopi, ada semua gitu. Ada semuanya ya. Sebenarnya jual lali bayar. Ya, yang penting kan jual lali bayar. Gampang kris wis kena ya, gampang pokoknya scan cukup saldo rene. Terus ini Mas Reza, untuk dari Coffee and Eatery ini apa aja nih makanannya di sana tuh? Ada? Oh, banyak. Kita snack itu ada 10 varian, 10 sampai 15 varian. Untuk makan berat main course kita mulai dari Chinese food ada, western ada, masakan ya? Jawa ada. Terus untuk roti-rotian kita ada cheesecake, ada waffle, ada roti bakar dan sebagainya. Lengkap lah, lumayan lengkap kita ya. Lengkap ya? Ya. Tahun berapa itu berdirinya itu Mas? Udah 2019. Oh ya cukup lama juga ya. Masuk tahun ke-6 bulan Mei kemarin. Ya. Ulang tahun ya. Bulan Mei kemarin kita 6 tahun. Ya karena kita sedang mempersiapkan festival kopi ini. Jadi nanti perayaannya di sana sekalian. Sekalian bikin acara. Oh gitu ya. Ngiras ya. Terus ini Mas Brutus, untuk nanti yang dinilai itu ya, nanti untuk apa saja nanti dinilai untuk kreativitasnya itu festival kopi nanti. Untuk dibahas. Nanti ada juara berapa? Untuk di tenannya, di tenan kopinya kita akan memilih untuk tenda terfavorit dan terkreatif. Jadi kita bebaskan dari masing-masing kedai yang ada untuk meng-up dirinya masing-masing supaya banyak dikunjungi orang dan memungkinkan juga 2 penghargaan itu jatuh pada 1 tenda karena itu kan baru terlibat langsung lah, terorganisasi. Kalau tendanya bagus, ada gimmick yang gimana akhirnya orang tertarik, banyak dikunjungi kan jadi favorit juga. Jadi favorit juga ya itu, nanti ya. Dan nanti kita juga akan memilih 3 terbaik untuk lomba manual brewnya juga nanti. Oh gitu, ada 3 terbaik nanti, itu dipilih 3 terbaik gitu ya nanti ya. Ya. Baik. Terus untuk ini sekarang itu masalah kreativitas ya. Atau mungkin ada juga yang penilaian untuk kualitas kopi, ada enggak Mas? Ya waktu manual brew itu nanti kita akan ada 3 juri nasional. Oh ada juri nasional juga. Ya. Ada Mbak Titi Rahma, Mas
Agung, dari situ Mbak Titi Rahma itu dari Madura, itu disebut bundanya barista. Terus ada Mas Agung dari Sidoarjo. Kemudian satu lagi itu Mas Andi Gepeng. Oh, Mas Andi Taufan Gepeng. Pradana dari Blitar. Iya. Itu dari The Clash. Berarti memang juri-jurinya juri-juri yang cukup berpengalaman gitu ya. Banget, Apalagi ya ya, banget. ya. Apalagi kadang kan kita kan nggak tahu ya itu keunikan kopi itu di mana. Kita kalau kita minum gitu, ini minum rasanya kopi lah paling gitu. Tapi padahal itu ada keunikan tersendiri Nah, juga nanti kalau ya. jurinya ngincip itu sampai berbunyi. Rut, gitu. Oh gitu, sampai Iya. bunyi ya. Berbunyi kayak kita ambil peluit itu loh. Karena apa nyeruput ya, nyeruput kopi itu ada teknik Ada ya. tekniknya. Ketika juri yang pegang sendoknya itu bisa Di lidah serut. Jadi bukan sendoknya yang datang ke mulut, tapi sendoknya diangkat, ini yang maju di lidahnya atau disikat sup. Gitu ada penilaian sendiri ternyata ya. Penilaian kopi. betul menarik. Menarik juga ya. Dan versinya mereka itu kopi yang baik itu adalah kopi yang tanpa gula. Oh itu. Tapi itu kan tergantung tesnya orang masing-masing kan. Iya. Terus ini Mas Reza kan juga ini soalnya juga sudah cukup lama berkecimpung di perkopian. Iya. Ternyata ada cara ya menyeduh kopi itu ada caranya juga ada ya. berbagai cara, berbagai teknik, mulai suhu, rasio air, suhunya misalnya jangan sampai mendidih karena kalau mendidih kopinya itu nanti akan gosong rasanya. Jadi kalau memang benar-benar kopi itu kalau diseduh malah jangan sampai mendidih airnya. Gitu. Ya, karena itu nanti akan rusak. Kopinya akan gosong. Padahal kalau orang zaman dulu Kudu matang. Kudu matang kok ndak wetenge loro. Iya. Tidak mulus. zaman dulu kan, jangan minum kopi kalau harus mendidih loh ya. Nanti masuk angin perutnya. Mulus wetenge. Nanti perutnya mules. Padahal enggak ya Mas? Padahal sebetulnya kalau memang benar-benar kopi yang baik tuh nggak akan seperti itu. Malah Enggak ya? jangan sampai Ada table mannernya sendiri Mbak Lupita. Aku juga baru tahu semenjak diajak teman-teman ini ikut meng-create festival kopi ini. Saya dulu kan anak STH. Anak es teh tuh sekarang anak kopi ya. Anak kopi. Terpaksa jadi kopi. Lah ya, tapi memang betul-betul ini ya harus tahu teknik-tekniknya gitu ya. sudah Perkopian Gambut ini akhirnya sudah. masuk bisa menikmati kopi tanpa gula dengan setiap pesan Mas double shoot tuh enak. Wah, mantap. Oh gitu. Tanpa Iya, gula. Tanpa gula ya. Mengurangi gula yang sehat ya. Mengurangi gula memang bagus. Dan yang ya. perlu diketahui sebenarnya kopi itu sudah ada kandungan gulanya. Gitu. Iya, belum tahu. Ya, belum tahu. Sudah ada kandungan gulanya. Jadi ketika sudah bisa merasakan kopi yang baik, itu pasti masih ada manis-manisnya. Cuman nggak bisa sekali dua kali. Kalau sekali dua kali pasti bilang masih pahit. Pahit. Terus pernah saya juga ini kan pernah minum kopi tuh yang kopi Excelsa itu loh. Saya pernah juga kan sering temen Yang tesnya UMKM. nangka itu ya. Ya itu teman UMKM kan memang sering itu ya. Itu pernah dulu tuh waktu pameran di Jogja itu ini waktu pameran di Jogja kan juga Saya tuh yang dapat juara ya. kan itu kan aku kan ikut itu Ya, kan makanya itu, saudara-saudara semuanya kalau mau pesen custom boot sama saya dipastikan dapat juara. Pastikan Indonesia loh Se-Indonesia itu. itu. Kemarin kata panah hebat banget. Tapi kalahnya sama Madiun itu. Iya. Madiun ada barongan-barongan itu kemarin itu. Kalau Ngawi kan menunjukkan Ngawi ramahnya itu ya itu kan ada bambu-bambu, ada ini kan kemarin itu juga termasuk Padahal lomba nasional itu. tingkat nasional itu Mas, tingkat nasional itu. Dengan persiapan 10 hari. 10 hari. Nah itu kan menampilkan juga kopi yang nangka itu, Excelsa itu. Banyak yang diminati Mas ternyata itu yang Excelsa dari Ngawi itu loh, terutama yang Ya itulah nangka itu. mata panah Bandung Bondowoso ya iso. Gini ya Lupita. Gimana? Kalau kita sudah terbiasa minum kopi yang tanpa gula. Terus ketika kita membuat kopi lagi dibuatin orang teman itu ya, yang ada gulanya. Ya ada gulanya. Itu sudah jadi aneh banget rasanya sudah. Gitu. Jadi kayak mual langsung. Karena kita sudah terbiasa tanpa gula loh ya. Iya.
Itu kok ada kecut-kecutnya gitu gimana ya? Yang Iya saya itu, tahu. Saya pernah. Saya tahu tuh. Saya pernah pas minum gitu loh, kok ada ada asam-asamnya. Asam-asamnya Itu apa? bukan basi. Yang pertama perlu digarisbawahi itu bukan kopi basi, bukan kopi lama dan lain-lain. Itu Kenapa memang Mas itu kok ada kecut-kecutnya itu apa itu? ya memang ada basic acidnya di situ, ada asamnya di Oh, gitu. terutama di jenis Liberica dan Arabica. Arabica. Kalau Robusta beberapa mungkin ada, cuman kalau Robusta itu karakteristiknya memang pahit dan tebel. Kalau yang lebih asam-asam ya mungkin di Excelsa itu ada asamnya, dan kebanyakan Arabica itu pasti asam. Oh gitu, pasti tuh ya kalau Iya, pasti asam iya. ya itu ya. Pasti asamnya, tapi ada yang asamnya cuma dikit, ada yang asamnya tinggi banget. Tapi yang jelas kalau Arabica itu pasti ada asamnya. Dan itu yang disebut banyak orang, oh fruity banget ya. Maksudnya ketika ada asamnya sedikit, oh apa ya, seger gitu. Ketika diminum siang hari, diminum sore hari, pagi hari. Makanya sekarang apa ya, lebih banyak orang, oh ngopak ngopi pagi. Nah karena itu membangun mood booster sebelum berangkat kerja, wes ngopi sih. Ngopi Oh, dulu nah. ya. Nah itu nanti teman-temannya UMKM Mbak Lupita bisa ikut workshopnya itu. Iya boleh Ya, boleh. kan ada nanti. edukasi di situ. Siapa tahu nanti dari UMKM ini berkembang membuat kedai ya saya. Nah, Gitu. ya keinginannya juga begitu. Jadi Semakin banyak kedai semakin bagus. semakin banyak ide saya kira semakin bagus, karena semakin semua mengedukasi, Iya. semakin orang Ngawi semakin aware terhadap Ekosistemnya kebiasaan. juga bagus. Nah, ekosistemnya juga sudah jalan, nanti akhirnya ya makin bagus, jangan Makin bagus, kalah ya. dengan kabupaten-kabupaten atau kota-kota yang lain. Memang ya, memang kopi itu kedai kopi atau kafe kopi banyak sekali loh diminati. Setiap pasti rame loh pas lewat di Ngawi loh ya. Pasti rame loh ya. Sekarang itu Mbak Lupita, orang bekerja Mm-mm. di kedai kopi. Iya, Anak-anak sekolah mengerjakan PR belajar kelompok di kedai kopi. kedai kopi, oh gitu. Ya makanya. Dan makanya tadi saya ngomong sama jenengan tadi, masing-masing kedai itu sudah punya pangsa market sendiri-sendiri. Kalau yang anak-anak sekolah nanti di kafe ini, orang-orang yang bekerja di sini gitu, orang yang nongkrong penghobi komunitas di sini itu sudah ada marketnya sendiri-sendiri Mbak. Jadi makanya teman-teman ini bukan saingan, bukan kompetisi, tapi Iya. kompetisi dalam artian yang positif gitu. Itu seperti itu. Ya jadi memang harus ini ya, tetap berinovasi terus ya namanya. Iya. Iya, betul. Inovasi itu terus berkembang, terus mengikuti zaman. Baik Mas Brutus, mungkin ada yang disampaikan ini buat Sobat Bahana ini khususnya di acara Festival Kopi nanti tanggal 6 dan 7 September ya. Mungkin ada yang disampaikan. Yang saya sampaikan, nonton acara ini, jaga Kamtipmas, kemudian no rasis, no sara, terus jangan mabuk-mabukan, Iya. terus ramekan lagi konser di Ngawi, dan satu lagi yang penting Mbak, Ngawi bersepatu. Wih. Apa itu nggak bersepatu? Gini Mbak, bersepatu itu bagian dari K3-nya untuk nonton konser Mbak. Karena kita nonton pakai sandal, nanti kalau diinjak sama orang yang di belakangnya kan jatuh. Iya. Kalau sepatu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah itu, Gitu. makanya ayo bersepatu. Ayo bersepatu. Jadi nonton harus pakai sepatu loh ya. Jangan sandal gitu. Ramekan Apalagi lagi ada reggae tuh, Mas saya tertarik itu reggae gitu. Mas Gimbal namanya. Mas Gimbal, Mas itu Gimbal raja reggae. online itu. Itu raja online ya. Tuh hari Sabtunya ya, hari Sabtunya. Minggunya nanti ada For event. For event. Dan nanti juga kalau Mbak Lupita kangen sama teman-teman band Ngawi masa lampau, Iya, masa lampau ada juga. nanti juga akan tampil semua di situ. Oh iya, Mas Brutus juga tampil. Ini menarik sekali nih Sobat Bana ya yang mau nonton Festival Kopi nanti ya. Ini Nanti anak-anak band dari yang SD sampai yang sudah bapak-bapak simba-simba ada. Simba. Gitu. iya sih Mbak juga ada. Masa ada Mbak? Ada. Memang ada. Dan band zaman dulu berarti. Iya, lah Mas Jadang itu. Oh, iya. Bang Senggur lah. Nanti layak yang tempo dulu ada, ini sekarang nanti juga mau main lagi. Tapi namanya Rockset. Oh namanya Rockset nanti ya, ganti ya Rockset. Iya, makanya nanti
musiknya dari golongan A sampai Z ada semuanya. Ada semuanya, pokoknya rame ya. Dan ini gratis ya Mas? Gratis, Pak. Gratis. Silahkan datang. Dalam rangka lebarannya teman-teman kopi dan dalam rangka kita persembahnya teman-teman dari industri kreatif Ngawi untuk hari ulang tahunnya Ngawi yang ke-667. Iya, ini festival kopi ini juga ini merupakan rangkaian dari hari jadi Ngawi gitu ya. Ya, ini acaranya teman-teman swadaya mandiri, sponsorship, tidak ada support dari pemerintah. Dan memang teman-teman ingin mempersembahkan ini untuk Kabupaten Ngawi tercinta. Iya. Gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti juga lancar ya Mas ya nanti ya. Amin. Rame itu ya pastinya ya. Terus Mas Reza mungkin ada yang disampaikan Mas Reza mungkin. Yang mau sampaikan yang jelas jaga ketertiban selama event. Selanjutnya jangan lupa mampir ke kedainya teman-teman semuanya. Boleh mampir ke kedai mana aja, silahkan kalian cobain dari satu kedai ke kedai yang lain, pasti akan berbeda. Keseruan di sana pokoknya ayo ikut gabung. Jangan lupa nonton konser bareng di tanggal 6 dan 7. Tanggal 6-nya ada Mas Gimbal tadi kalau mau reginan bareng-bareng. Di tanggal 7-nya yang spesial kita ada for event yang pastinya didatangkan jauh-jauh sama Bang Brutus dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Sama ya itu tadi jangan lupa bersepatu ben keren rek. Oke, mantap. Oke, mantap pokoknya ya. Nanti boleh nggak nanti interview di sini? Coba kita schedulekan dulu ya. Kalaupun bisa pasti saya akan bawa ke sini kok. Iya, iya, baik. Ya. Dan menariknya nanti yang di Interior Cafe and Eatery ini ada keistimewaan apa nanti di sana? Oh, ditunggu aja. Itu nanti masih saya rahasiakan nanti. Masih dirahasiakan ya nanti di alun-alun ada apa Iya. di sana. Tenda nomor berapa nanti? Waduh, kalau itu nanti tendanya kan kita arisan sama teman-teman diaca. Iya, Berarti diaca. jadi tidak tahu ya nanti kita tenda berapa nggak tahu. Iya, ya. nanti soalnya tiwas ribut. Oh. Jaga kebersamaan, Mbak. Bersamaan, makanya itu di Biar adil, biar adil diundi. diundi. Iya, Ya, makanya betul. jadi nggak milih-milih. Iya. Nanti nomor siji nomor Ya, gitu biar adil. biar adil gitu ya. Karena posisi menentukan prestasi. Betul. Jadi kalau Caca juga ada ribut kan perkara nomor yang udah diribut kan juga lucu juga akhirnya ya. Ayo arisan, oke arisan ya. Itu Iya. kan sama-sama enak. Iya, seperti yang sudah itu nanti acaranya di tengah alun-alun ya, Iya. di alun-alun barat itu ya tengah ya pasti ya. Ya soalnya melihat sepertinya antusiasme di tahun ini akan sangat-sangat spesial. Sangat spesial ya emang ya. Apalagi ini pasti banyak dikunjungi kalau festival kopi itu sampai meluber biasanya ya. Iya pengunjung biasanya itu. pengunjung itu waduh istimewa, makanya saya selalu menunggu sama teman-teman ayo festival kopi aja sampai gak enak iki yo iku lho. Saya kira event yang mantap ndek Ngawi yo itu. Iya, festival kopi gitu Makanya ya. nanti teman-teman Bana harus ngevlog di sana. Harus Iya. live report di sana, harus ngevlog di sana, wajib itu. Wajib pokoknya ya nanti ya Wajib, di iya. sana ya nanti ya. Ya nanti coba-coba nanti ya konten gitu ya di sana ya Iya. pastinya ya. Nanti. Kalau di sana nanti ngehubungi siapa nanti? Apa langsung gitu aja? Langsung aja. Langsung nggak aja, apa-apa. nggak apa-apa langsung Iya. aja ya. Karena acara ini kan bareng-bareng lah, Mbak. Saya juga merangkul teman-teman IU yang lain semuanya, vendor yang lain juga. Kita ajak semuanya. Iya, iya. Saya pengen semuanya guyub rukun lah. Sing tua dewi kan kudu ngajak seperti itu, Mbak. Ini semuanya ajak. Ini apa itu owner dari Matapana Communication yang paling senior gitu ya, senior, maunya senior gitu. Baik, mudah-mudahan nanti acaranya lancar di acara festival kopinya ya Mas Ya, Mbak Putus ya. Lupita, terima kasih. Mas Terima Reza kasih. juga ya, mudah-mudahan nanti lancar juga. Nah, ini seorang pengusaha kopi, ownernya dari Coffee and Eatery, dan bersama Mas Brutus, owner dari Matapana Communication. Terima kasih Sobat Bana semuanya. Tadi kita ngobrol seru podcast Festival Kopi, dan mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, Terima kasih. amin. Mungkin ada jargonnya apa kopi-kopi gitu ada apa? Ada. Apa? Coba. Festival Kopi Ngawi 2025, eling ngopi, eling Ngawi. Wah, itu jargonnya. Coba saya ulang ya. Festival Kopi 2025, 2025, eling Kopi, eling Ngawi. Ya. Yeay. Baik, terima kasih. Tadi kita ngobrol seru ya di
acara Festival Kopi bersama narasumber Mas Brutus dari Mata Panah Communication dan Mas Reza, owner dari Coffee and Eatery. Terima kasih, mudah-mudahan acaranya lancar dan sukses. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.